Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya. Kita kembali bisa berjumpa dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan nilai sosial dalam ritual. Nah, ini maksudnya sebenarnya seperti apa Pak Ustadz? Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala tauha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang ibadah ritual, tapi ada nilai sosial. Intinya kan seperti itu. Bahwa dalam kita menjalani ketaatan kita kepada Allah, ini kan ada beberapa tingkatan. Ada beberapa level yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah nilai spiritual, atau dalam bahasa agamanya adalah iman. Ini tergambar dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah membangun keimanan, membangun akidah, yaitu memantapkan hati dalam meyakini keesaan Allah, meyakini bahwa Allah Maha Kuasa yang menciptakan alam raya ini adalah Allah. Ini nilai-nilai yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah adalah nilai spiritual, atau nilai paling mendasar, keyakinan, keimanan, atau dalam bahasa agamanya disebut dengan akidah. Kemudian setelah nilai-nilai spiritual ini terbentuk dengan baik, kemudian baru periode berikutnya atau level berikutnya adalah ritual. Ritual itu ya ibadah yang mafdoh, seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini ritual. Kemudian setelah nilai ritual ini terbangun dengan baik, barulah di situ ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi sosialnya. Jadi tahapan kita dalam menjalani ketaatan kita kepada Allah ini yang paling mendasar adalah yang dibangun adalah nilai spiritualnya, nilai keimanan kepada Allah. Kemudian setelah itu diwujudkan dengan ritual. Artinya rutinitas ritual yang diwajibkan, yang kita jalani, semisal sholat dan lain sebagainya. Kemudian dari setiap ibadah ritual yang kita lakukan itu, disitulah terselip ajaran untuk beribadah sosial. Nah, dalam Al-Quran banyak ayat yang menggabungkan atau mengkaubarisan antara ibadah sosial dan ibadah ritual. Bahkan ibadah ritual yang kita lakukan sehari-hari itu, ukuran keberhasilannya kalau ibadah sosialnya tercapai dengan baik. Misalnya begini, dalam surah Al-Ma'un yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Nah, orang yang mendustakan agama dalam ayat seterusnya itu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Misalnya orang yang mendustakan agama itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Ini kan nilai sosial kan?
wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan, tidak membantu orang lain untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Nilai sosial yang terbangun di situ. Kemudian dalam kita menjalani sholat keseharian yang kita lakukan itu, mulai dari takbiratul ihram sampai terakhir salam, itu mengandung nilai-nilai ajaran sosial yang luar biasa. Makanya salah satu indikasi bahwa sholat itu baik, sholat itu diterima adalah nanti setelah sholat. Pasca sholat dia seperti apa? Maka ayat yang begitu masyhur, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar, maka insya Allah orang ini akan terhindar atau nggak akan melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang merugikan orang. Makanya kalau ada ungkapan orang itu kok sholatnya tekun tapi maksiat yo jalan, kalau bahasa bercandaannya mah STMJ gitu. Sholat terus tapi maksiat ya jalan. Ini ritualnya memang bagus tapi sosialnya nggak kedapet. Nah kalau seperti ini itu mempengaruhi ibadah ritualnya, nggak ada nilainya sama sekali. Mulai dari takbiratul ihram ini menggambarkan bahwa kita hendaknya menjadi pribadi yang mengakui bahwa yang besar hanyalah Allah. Sementara yang lain kecil, berarti kita berlatih untuk menjadi pribadi yang tidak takabur, tidak sombong. Ini kan ada nilai sosialnya. Kemudian ketika kita sujud, dalam setiap rakaat 2 kali kita mengulang sujud. Ini menunjukkan betapa walaupun anggota badan yang paling kita hormati, paling kita muliakan, wajah ini, suatu saat letakkanlah sejajar dengan lutut, sejajar dengan telapak kaki. Artinya, walaupun kita berada status sosial kita, strata sosial kita lagi di atas, jangan lupa suatu saat akan turun ke tengah seperti lutut. Suatu saat akan turun ke bawah seperti telapak kaki. Ini dalam sholat ada nilai sosial di situ. Kemudian gerakan yang terakhir adalah salam. Salam itu artinya damai. Bahwa orang yang ibadah ritualnya bagus, sholatnya bagus, dia akan membawa misi perdamaian. Assalamualaikum, salam ke kanan, artinya damai dengan orang-orang yang seide dengan kita. Mungkin ya seagama dengan kita, satu negara dengan kita, satu partai kalau mungkin dalam politik. Orang-orang yang seide dengan kita, orang yang sejalan dengan kita. Tapi kita juga dianjurkan untuk salam ke kiri, artinya untuk bisa berdamai dengan orang-orang yang tidak seide dengan kita. Mungkin beda negara dengan kita, bahkan beda agama dengan kita. Ini ajaran Islam. Artinya ritual sholat yang kita lakukan itu akan berdampak sosial. Apabila sholat itu benar, maka dampak sosialnya akan indah luar biasa. Kemudian misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, beliau itu mengaitkan iman pada Allah, iman pada hari akhir dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hadis yang punya begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Ini kan ibadah sosial kan? Ibadah ritual yang terbungkus, ibadah sosial yang terbungkus dengan ibadah ritual, bahwa ukuran iman seseorang pada Allah, iman pada hari akhir itu akan terlihat bagaimana sikapnya dengan tetangga. Dan Rasulullah di situ ketika menyebut jarohu, tetangga itu, beliau tidak membatasi hanya yang seiman saja, tidak. Mau berbeda akidah dengan kita, berbeda agama dengan kita, maka dapat untuk kita berbuat baik kepada dia. Kalau yang seiman, ya alhamdulillah. Yang tidak seiman pun Rasulullah menjamin bahwa seorang muslim harus bisa berbuat baik. Misalnya dalam sabdanya Rasulullah sampaikan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang dzimmi itu orang yang berbeda agama dengan kita, tapi hidup berdampingan dengan kita, bekerja dengan kita, kalau ada kegiatan masyarakat yo bareng-bareng dengan kita, mereka ini disebutnya dzimmi. Lah, kita seorang muslim yang menyakiti mereka, mengganggu mereka, kata Rasulullah, faqad adzani, maka sama dengan mengganggu aku. Ini artinya kita sebagai seorang muslim yang ibadah ritualnya kita lakukan dengan baik, kebaikan dari ibadah ritual itu akan terlihat nanti setelah kita bisa bersosial dengan baik pula. Makanya ketika ada orang yang misalnya tadi
puasanya bagus, sholatnya bagus, tapi kok dengan tetangga nggak bisa berdamai, dengan orang-orang di tempat kerjanya nggak bisa hidup rukun, maka patut dipertanyakan ibadah ritualnya itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka lihatlah bagaimana ia cara menghormati tamunya. Kalau dia bisa menghormati tamu dengan baik, berarti imannya kepada Allah dan iman kepada hari akhir nilainya baik. Tapi kalau tidak, ya sebaliknya. Lah, menghormat tamu ini kan ada unsur budaya di situ, ada kearifan lokal di situ, bahwa setiap wilayah, setiap daerah tentu punya cara atau batasan kesopanan tersendiri dalam menghormat tamu. Jadi intinya, dari setiap ibadah ritual yang kita lakukan, itu ada nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya. Dan ukuran baik dan tidaknya ritual kita itu tergambar atau tercermin dari ibadah sosial kita. Nah, dari ajaran-ajaran Rasulullah atau dalam ajaran-ajaran agama Islam yang rukun Islam yang 5 saja, itu mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, itu dari 4 itu semuanya ada nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya. Sholat tadi sudah sedikit saya singgung di awal. Kemudian zakat, apalagi zakat memang itu adalah ibadah ritual yang ada sisi sosialnya. Karena ini memang untuk kesejahteraan sosial kan. Kemudian puasa, walaupun kelihatannya ibadah pribadi, tapi di dalam puasa itu sendiri mengajarkan ketika kita lapar, ketika kita haus, ini pula yang dirasakan oleh saudara kita yang dari sisi ekonomi kurang beruntung. Makanya ya orang-orang yang berpuasanya bagus, hendaknya lah ada timbul empati, timbulkan simpati terhadap saudaranya yang lain. Kemudian haji. Ini ada nilai-nilai kebersamaan, ada nilai kesetaraan, mau dari manapun dia berasal dalam melaksanakan ibadah haji, maka ada kebersamaan dan kesetaraan. Itulah sosial yang terbungkus dalam ibadah ritual. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait nilai sosial dalam ritual. Dan kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Sinpo TV, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Dan di episode kali ini kita ngobrol terkait nilai sosial dalam ritual bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Dimana kalau di segmen sebelumnya tadi sudah dijelaskan awalnya dibentuk dari nilai spiritual terlebih dahulu Pak Ustadz, dari keimanan kepada Allah, kemudian nilai ritualnya, menjalankan ibadah, dan baru nilai sosialnya. Nah Pak Ustadz, gimana caranya agar kemudian ibadah ritual kita ini bukan hanya sekedar rutinitas atau menjalankan mungkin kewajiban, jadi benar-benar menjalaninya dengan hati agar kemudian ini kita dapat juga nilai sosialnya Pak Ustadz, berdampak baik dengan tingkah laku kita. Silakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, memang banyak di antara kita ini terjebak dalam rutinitas ritual belaka. Ia menganggap ketika sudah rutinitas ritualnya dijalaninya dengan baik, ia menganggap selesai sudah. Ini padahal baru di tahapan yang kedua saja. Tadi di segmen pertama juga Mbak Tiara tadi sedikit ulas bahwa paling mendasar adalah spiritualnya, akidahnya atau keimanannya, kemudian baru ibadah ritualnya. Nah setelah itu wujud dari dua-duanya itu adalah sosial itu sendiri. Dan yang paling penting sebetulnya, bukan yang paling penting ya, melalui tahapan-tahapan. Jangan sampai hanya kita sosialnya saja, kemudian spiritual dan ritualnya tidak, enggak. Artinya tiga-tiganya ini kita jalani dengan baik. Kalau dalam Islam ada trilogi ajaran Islam yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yaitu Islam, iman, Islam, ihsan. Nah, iman itu meliputi tadi membangun spiritual itu tadi, kemudian Islam adalah bentuk dari spiritual itu tadi, dan kemudian ihsan itu adalah bentuk dari sosial itu tadi.
Dan tiga-tiganya itu saling keterkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa hanya loncat, yang penting saya baik sama orang, yang penting saya nggak mengganggu orang. Lah ngapain saya harus takbir, rukuk, sujud? Wong sholat itu tujuannya untuk menjadi pribadi yang baik. Kalau saya sudah baik, ngapain? Nah, tidak bisa seperti itu. Harus ada tahapan-tahapan, ibarat anak tangga ya harus kita lewati satu persatu, nggak bisa langsung loncat ke atas. Makanya ada orang yang, mohon maaf ya, mungkin dari sisi keilmuannya yang kurang pas, sehingga dia menganggap ketika saya sudah bisa berbuat baik, sudah ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah, nggak mengganggu lingkungan, saya bisa berbuat baik dengan sesama, lah ngapain saya harus capek-capek ritual seperti itu? Ini anggapan yang keliru. Tapi juga sama, ada orang yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, dengan tetangga kanan kiri bodo amat, dia keliru juga, tidak bisa. Makanya 3 trilogi ajaran Islam ini tidak bisa dipisah-pisahkan antara iman, Islam, ihsan. Nilai spiritual, ritual, dan sosial. Ketiga-tiganya ini ibarat 3 mata kaki yang tidak bisa dipisahkan. Kalau satu hilang, jomplang, akan jatuh. Ibarat apa namanya? Tripod ya. Tripod ini ya kalau kakinya hilang satu, yang nggak bisa berdiri dengan tegak. Makanya 3-tiganya ini harus disinergikan dengan baik. Nah, memang butuh proses, butuh belajar agar kita tidak hanya terjebak dalam rutinitas ritual belaka. Misalnya, ketika Ramadan tiba, orang awalnya kayaknya semangat luar biasa menjalani rutinitas sebulan dalam setahun ini, rutinitas tahunan itu. Tapi ya lupa dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah Ramadan itu tadi misalnya. Tadi di segmen sebelumnya sudah sedikit saya singgung, ketika puasa kita akan merasakan dahaga, merasakan haus, merasakan lapar. Di situ ada ajaran nilai bahwa jadilah engkau orang yang empati dengan lingkunganmu. Bahwa ada kok saudaramu yang merasakan lapar dan haus dan dia nggak tahu kapan akan hilang rasa lapar dan hausnya itu. Lah kalau kita yang berpuasa tahu asal nanti jam 6 adzan maghrib udah. Semuanya kayak orang balas dendam malah kadang, ya kan? Nah, lalu nilai-nilai sosial yang terkandung, hendaknya kita menjadi pribadi yang empati bahwa ternyata lapar itu tidak enak. Kemudian ada nilai sosial yang terkandung dalam puasa bahwa ketika kita makan sahur, ketika kita berpuasa, berbuka puasa, kalau memang waktunya sahur udah habis, berhenti. Buka puasa walaupun itu halal, kalau belum waktunya jangan. Artinya di situ ada nilai kedisiplinan. Ya, tadi kita itu hanya terjebak rutinitas ritual, tapi belum memahami bahwa ada nilai sosial di situ, bahwa kedisiplinan itu harus ada dalam diri kita sebagai wujud atau sebagai pengejawantahan dari ajaran puasa itu. Kemudian contoh lain, kita itu merasa sudah pribadi menjadi yang soleh kalau 5 waktunya terlaksanakan dengan baik. Seakan-akan udah pol lah, udah baik, soleh lah. Tidak itu. Definisi soleh itu kan kalau kita ngaji dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada definisi begini. Al-qa'im fi hukukillah wa hukukil ibad. Orang soleh itu orang yang hubungan dengan Allahnya baik alias nilai ritualnya baik, dan hubungan dengan sesama baik alias nilai sosialnya juga baik. Nah, jangan sampai orang udah merasa menjadi pribadi yang soleh kalau 5 waktunya sudah terpenuhi. Tidak. Dalam sholat itu kan ada ajaran-ajaran yang luar biasa, apalagi sholat yang dilaksanakan dengan berjamaah. Itu ada nilai-nilai ibadah sosial yang luar biasa. Misalnya dalam berjamaah itu diajarkan untuk saling silaturahim. Orang berjamaah kan tentu minimal kan 2 orang, maksimal lebih banyak, lebih baik. Di situ kan ada nilai-nilai silaturahim. Orang yang mungkin dalam sehari-hari sibuknya luar biasa, ketika ia menyempatkan waktu untuk berjamaah, entah mungkin maghribnya atau subuhnya, dia akan bertemu dengan tetangganya, bertemu dengan teman-temannya. Disitulah nilai sosial terbangun. Lah kemudian dalam sholat berjamaah itu juga ada nilai kebersamaan. Patuh pada pimpinan, pada seorang imam. Selama imam ini, pimpinan ini tidak melakukan satu pelanggaran, makmum wajib taat. Tapi kalau imam melakukan pelanggaran, makmum ya wajib untuk memberitahukan. Nah, ini kan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sosial bahwa kita hidup di satu wilayah pasti ada pemimpin dari level yang terendah sampai tertinggi kan. Lah kalau memang pemimpin ini mengajak kepada yang baik, tidak melakukan pelanggaran, wajib kita ikut.
Tapi sebaliknya, kalau ada kesalahan yang dilakukan pemimpin, ya kita wajib untuk mengingatkan, tentu dengan cara yang baik itu tadi. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada sesama makhluk kalau itu untuk maksiat. Nah, jadi Mbak Tiara, jangan sampai kita hanya terjebak rutinitas ritual, menganggapnya sudah pribadi yang soleh. Kalau ritual itu kita jalani, tapi nilai sosial belum kita tampakkan, belum kita ejawantahkan sebagai bentuk dari ajaran ibadah ritual itu. Dan semua ibadah ritual yang diwajibkan atau yang disunahkan, di situ bagi kita yang mau mendalami dan mempelajari, ada terkandung ibadah sosial. Jadi ada 3 ajaran Islam yang tidak bisa terpisahkan itu tadi. Wallahu a'lam. Baik, rasanya kalau dari penjelasan Pak Ustadz ternyata banyak sekali nilai sosial yang terkandung dalam nilai ibadah ritual. Kalau memang kita benar-benar memaknai ibadah itu ya Pak Ustadz ya. Lalu apakah tanda dari ibadah ritual kita itu diterima ketika kita memang bisa melahirkan nilai sosial yang positif dalam tingkah laku kita. Jadi kalau misalnya ternyata kita dalam bertingkah laku, dalam berhubungan dengan lingkungan kita ternyata tidak baik seperti itu tanda bahwa ternyata ibadah ritual kita tidak diterima atau seperti apa Pak Ustadz? Baik. Memang salah satu indikasi ibadah kita diterima itu adalah ya tadi pengejawantahan dalam sisi sosialnya. Kita ambil contoh ibadah keseharian kita yang menjadi ibadah pokok adalah sholat. Dalam Quran, ayat yang tadi mungkin di segmen pertama udah sedikit saya singgung, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa mencegah orang yang melaksanakan sholat dari berbuat yang tidak baik atau merugikan orang. Itu konotasinya, berarti kan pemahamannya, mafhumnya, ketika seorang itu sholatnya baik, sholatnya diterima, maka ia dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial juga baik. Lah sebaliknya, ketika sholat itu, mafhum pemahamannya, ketika sholatnya itu rusak, atau nilai sosialnya rusak, maka sholat yang ia lakukan itu seakan-akan semuanya rusak. Nah makanya dalam Islam itu kan ada hablum minallah, ada hablum minan nas itu tadi. Dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan jadi salah satu indikasi bahwa ibadah kita, walaupun tidak semuanya ya, indikasi ibadah ritual kita itu diterima oleh Allah, bernilai baik di sisi Allah adalah apabila bisa mengejawantahkan atau menampakkan nilai-nilai sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat kita. Misalnya dalam tadi ada hadis yang saya sampaikan, juga saya tambah lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bahwa tanda keimanan pada Allah, tanda keimanan pada hari akhir, ini kan spiritual. Itu akan benar-benar benar, itu apabila falyakul khairan aw liyasmut. Ia berbicara dengan baik. Kalau memang dia tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik diam. Lah sekarang ini kita itu sudah merasa baik ketika sholat, zakat, puasa, lain-lain, tapi ternyata mulut saya sekarang nggak ngomong, tapi jarinya ngetik. Lah kalau dulu mungkin mulutmu harimaumu, sekarang kan jarimu harimaumu. Ngomong sih mungkin enggak, tapi dia setiap hari membuat ujaran kebencian, postingan-postingan yang justru melemahkan semangat orang, ujaran kebencian terhadap pemerintah, terhadap orang lain, terhadap tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Ini jarimu harimaumu. Lah maka dalam hadis itu tadi, ukuran iman seseorang pada Allah, iman pada hari akhir bisa dilihat bagaimana mulutnya. Lah kalau sekarang jarinya mungkin ya, kalau konteks sekarang jarinya, apakah yang diketik ini hal-hal yang positif atau sebaliknya. Jadi indikasi ritual itu diterima oleh Allah apabila sisi sosialnya baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita semua pemirsa Sinpo TV dalam menjalankan ibadah ritual ini bukan hanya rutinitas, bukan hanya gerakan, melainkan juga berdasarkan hati sehingga bisa menghasilkan nilai sosial yang positif. Dan semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini terkait nilai sosial dalam ritual, ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan pemirsa, akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.